Benyamin Mangkudilaga. Pernah mendengar nama itu? Apa yang terbayang? Ketika mendengar nama itu, yang kami bayangkan adalah sesosok pria gagah, tinggi besar, bagai kesatria penunggang kuda dengan pedang terkutus di tangan. Mangkudilaga. Bapak Benyamin Mangkudilaga, seorang hakim agung yang terkenal memiliki keberanian dan integritas tinggi dalam memutus suatu perkara berdasarkan hukum dan kewenangannya sebagai seorang hakim. Kelahiran Garut 30 September 1937, menyelesaikan kuliah hukum di Universitas Indonesia, memulai karir sebagai hakim di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada tahun 1967 dan diangkat menjadi Hakim Agung pada tahun 2000. Pada Kamis 21 Mei 2015, di usia 77 tahun, beliau mangkat, berpulang, meninggalkan kita semua. Tahun 1995, saat kami masih SMP, kami tinggal di Gang Raden Adibrata, Bandung. Ada yang pernah dengar namanya di Bandung? Gang Raden Adibrata? Tidak? Kalau Saritem? Pasti setidaknya pernah dengar. Ya, Saritem adalah lokalisasi yang berubah menjadi pesantren atau lokalisasi yang ada pesantrennya di kota Bandung. Antara Gang Raden Adibrata dengan Saritem dihubungkan oleh jembatan. Ada Sungai Citepus di situ. Jadi, dari tempat tinggal kami saat itu, kalau lurus ke Saritem, ke kanan tembus ke Jalan Jenderal Sudirman, ke kiri tembus ke Jalan Kebonjati. Kami baru lulus SD di Majalengka, kemudian melanjutkan SMP di Bandung, dan numpang kos satu kamar di rumah si Om. Om Bos kami menyebutnya. Nama aslinya susah disebut, karena dia asli Tionghoa. Perawakan kurus, pakai kacamata kalau mau baca, dan saat itu belum menikah. Kamar di rumahnya ada 5, 1 dipakai sendiri, 4 disewakan. Kemana-mana Om Bos pakai motor Honda Tiger 2000, motor keluaran terbaru saat itu. Hobi musiknya Bang Iwan Fals. Kalau Om Bos ada di rumah, tip kompo merek Sony di ruang tengah wajib menyetel kasetnya Bang Iwan Fals. Di ruang tengah ada lemari buku besar penuh dengan koleksi majalah Tempo. Semua majalahnya disampul plastik. Om Bos paling senang membahas artikel di majalah Tempo. Dia pelanggan fanatik. Kita boleh baca majalah Temponya dengan syarat tangan harus bersih dan kering. Tidak boleh buka halaman pakai ludah. Tidak boleh dilipat dan wajib dikembalikan di tempat semula sesuai urutan. Rapih dan tertib seperti majalahnya itu sendiri. Kami tidak tahu majalah lain, tapi kalau majalah Tempo, sampai saat ini kita masih bisa melihat artikel-artikelnya mulai dari tahun 1971 secara online, tinggal bayar. Waktu Tempo dibredel, Om Bos cerita, ikut dalam barisan pelanggan yang menggugat. Cerita Om Bos. Kebayang nggak? Anak kelas 1 SMP diajak bahas tulisannya Pak Karni Ilyas, Pak Gunawan Muhammad, perkara sengketa lahan, kasus pembunuhan Pragawati Dice, sambil dengar lagu-lagu kritik sosialnya Bang Iwan Fals. Dan dari Om Bos inilah pertama kali kami mendengar seorang hakim yang berani berbeda pendapat dengan pemerintah Orde Baru, Bapak Benyamin Mangkudilaga, memenangkan gugatan majalah Tempo yang dibredel.
Dan dari Ombos pula kami berkali-kali mendengar adagium hukum. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Apa sih adagium? Peribahasa, pepatah adagium teh, kata Ombos. Oh, peribahasa we atuh. Kan biar kelihatan pintar pakai istilah asing. Kalau masih hidup, Ombos di tahun 2020 ini usianya 66 tahun. Karena saat kami kelas 2 SMP, Ombos merayakan ulang tahun ke-42. Lilin ulang tahun dengan angka 42 dipatahkan lalu dibalik jadi 24. Dah aneh si Ombos mah. Saat kami mencari beliau bersama istri, rumahnya sudah berpindah tangan. Pemilik baru tidak mengenali ketika kami sebutkan ciri-ciri Ombos. Pemilik baru bilang, ketika dibeli rumah itu dalam keadaan sudah lama kosong. Padahal dari Sumedang kami udah bawa tahu Sumedang cita rasa 2 cup sama bolen ubi cilembu. Akhirnya kami berikan kepada Enci pemilik baru rumah Ombos dengan pesan, kalau pemilik lama datang, tolong kasihkan nomor handphone kami ya. Ombos, kalau nonton, ini Sumaryadi udah jadi orang. Kembali ke peribahasa. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kami kutip dari tribunnews.com. Kepala Kepolisian Resort Kota Solo, Komisaris Besar Polisi Andi Ripai berharap kepada pelaku tabrak lari di Overpass Manahan Solo, Jawa Tengah untuk segera menyerahkan diri agar permasalahan ini segera terungkap. Hal itu disampaikan Pak Andi Ripai dalam obrolan virtual bertajuk 1 tahun tabrak lari Manahan, mencari jejak buram pelaku, Kamis 9 Juli 2020. Pak Andi Ripai mengungkapkan, mungkin saat ini pihaknya belum bisa mencari atau menemukan pelaku, tapi perbuatan pelaku tersebut pasti akan dipertanggungjawabkannya di akhirat. Tapi percayalah, apa yang dilakukan di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, kata Pak Andi Ripai seperti dikutip dari kanal YouTube tribunnews.com. Pak Andi Ripai mengatakan, pihaknya tidak mau terburu-buru dalam menetapkan pelaku tabrak lari di Overpass Manahan Solo pada 1 Juli 2019 lalu. Sebab pihaknya tak ingin ada kesalahan dalam menegakkan hukum pada kasus tersebut. Dalam hukum, kita melakukan asas praduga tak bersalah. Dan dulu waktu kuliah, saya masih ingat yang disampaikan dosen saya. Lebih baik kita melepas orang bersalah daripada menghukum orang yang benar. Maka dari itu kita harus benar-benar hati-hati dalam menyelidiki ini, ungkap Bapak Komisaris Besar Polisi Andi Ripai. Besar kemungkinan ini pula yang menjadi dasar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk membuat kesimpulan bahwa Yodi Prabowo meninggal dunia diduga kuat atas keinginan sendiri dan tetap membuka diri apabila ada temuan baru. Lebih baik melepas orang yang bersalah daripada menangkap orang yang tidak bersalah. Jangan pernah berburuk sangka, itu tidak sesuai dengan pedoman kita. Agama manapun melarang kita untuk berprasangka buruk. Sama seperti pesan Kapolresta Solo, Komisaris Besar Polisi Andi Ripai, kami menghimbau kepada pelaku yang menghilangkan nyawa almarhum Yodi Prabowo agar menyerahkan diri. Dan bagi kita yang tidak terima pelaku masih bebas berkeliaran di luar sana, jangan pernah berputus asa. Yang berjuang jangan sampai
kalah oleh yang beruang.